Selamat datang dalam kisah tentang sebuah pilihan. Karena penyakit ibunya, ia memilih pernikahan tanpa cinta dengan seorang pria yang 30 tahun lebih tua darinya. Pada malam pertama pernikahan, ketika ia berpikir segalanya telah berakhir, ia membuka pintu kamar dan berhadapan dengan seorang wanita berwajah familiar, namun mengerikan yang duduk di atas ranjang. Apa yang sebenarnya akan terjadi padanya? Mulai sekarang, mari kita simak kisahnya. Nama saya Citra Dewi. Usia saya 24 tahun. Di saat teman-teman saya memimpikan cinta romantis, gaun pengantin seputih salju, dan ciuman di bawah matahari terbenam, saya justru melangsungkan pernikahan dengan seorang pria yang 32 tahun lebih tua. Suami saya bernama Baskara Wijoyo. Rambutnya sudah mulai memutih di beberapa bagian. Ia adalah seorang pengusaha sukses dengan tatapan mata yang tajam. Ia selalu bersikap tenang dan sopan, begitu pandai menyembunyikan isi hatinya hingga sulit untuk menebak usia sebenarnya. Pada hari pernikahan, banyak orang mengira saya adalah anak perempuan yang ia sembunyikan. Mereka menatap saya dengan pandangan yang bercampur antara iba dan cemooh. Pasti demi uang, makanya mau menikah dengan pria tua. Saya hanya bisa menundukkan kepala sambil berusaha menyembunyikan tangan saya yang gemetar saat memegang buket bunga. Saya tidak mencintai Pak Baskara. Itu fakta. Pernikahan ini adalah sebuah transaksi bagi saya. Ibu saya menderita gagal ginjal stadium akhir, dan saya tidak memiliki kemampuan untuk menanggung biaya pengobatan yang mencapai puluhan juta rupiah setiap minggunya. Ayah saya meninggal saat saya SMA. Dan adik laki-laki saya masih kuliah. Sekeras apapun saya bekerja serabutan, biayanya terlalu berat untuk saya tanggung sendiri. Saat itulah Pak Baskara muncul. Ketika ia melamar saya dengan syarat akan menanggung seluruh biaya pengobatan ibu, biaya kuliah adik, serta melunasi semua utang keluarga, saya tidak punya pilihan selain mengangguk. Saya tidak punya pilihan lain. Malam sebelum pernikahan, saya tidak bisa tidur sedikit pun. Sambil menatap foto ibu di ponsel, saya merasa seperti berjalan masuk ke dalam penjara yang tak bisa saya hindari. Tangan saya gemetar ketakutan. Namun ibu saya terlihat sangat bahagia. Beliau tidak tahu kebenaran di balik pernikahan ini. Ibu percaya saya menikah dengan Pak Baskara karena cinta, karena telah menemukan pria yang baik. Saya tidak sanggup mengatakan yang sebenarnya. Asalkan ibu bisa terus hidup, saya rela mengorbankan segalanya. Pernikahan dilangsungkan di sebuah resor mewah di Bali. Segalanya tampak indah dan megah seperti dalam mimpi. Tetapi di mata saya, itu semua hanyalah properti untuk sebuah drama kolosal. Di atas panggung, saya mengenakan gaun putih bersih dan menggenggam tangan Pak Baskara. Tetapi hati saya terasa hampa. Selain menggenggam tangan saya secara seremonial di depan para tamu, ia tidak pernah melakukan kontak fisik apapun dan selalu bersikap sopan. Ia bahkan jarang menatap mata saya dalam waktu lama. Pandangannya seolah selalu tertuju ke tempat yang jauh. Malam pertama pernikahan, saya diantar ke sebuah villa pribadi di dalam kompleks resor. Kamar itu tampak seperti keluar dari majalah interior, tetapi rasanya menyesakan. Setelah mandi lama dan berganti dengan gaun tidur sutra yang telah disiapkan oleh asistennya, saya membuka pintu kamar mandi dengan perasaan tegang. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi malam ini. Sebagai seorang wanita, terutama dalam pernikahan bersyarat seperti ini, saya tahu bahwa hubungan suami istri adalah sesuatu yang tak terhindarkan. Saya takut, tetapi saya sudah mempersiapkan hati. Saya menarik napas dalam-dalam dan melangkah keluar. Pintu kamar tidur sedikit terbuka. Ruangan itu dipenuhi cahaya temaram dan aroma minyak aromaterapi. Tetapi suami saya tidak terlihat. Saya melangkah mendekati tempat tidur, lalu berhenti membeku saat melihat seorang wanita duduk di sofa di seberang ranjang. Ia duduk menyamping, membelakangi saya. Rambut hitam panjang, gaun berwarna anggur gelap, dan postur tubuhnya yang angkuh membuat napas saya tercekat. Jantung saya berdebar kencang, dan saya tidak bisa mengalihkan pandangan dari punggungnya. Sambil mencengkeram ujung gaun tidur, saya mencoba bertanya siapa dia,
Tetapi suara saya tidak keluar. Saat itu, pintu kamar mandi kedua terbuka, dan Pak Baskara keluar mengenakan jubah mandi. Rambutnya masih basah. Ia tampak sedikit terkejut melihat saya berdiri mematung di tengah ruangan. Dengan terbata-bata, saya bertanya, "Siapa? Siapa wanita itu?" Pak Baskara tidak langsung menjawab. Ia menatap saya. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan, ia menatap lurus ke mata saya untuk waktu yang sangat lama. Tatapannya terasa beberapa derajat lebih dingin. "Masuklah ke kamar sebelah. Ada yang perlu kubicarakan sebentar dengannya." Saya tertegun. Ratusan pertanyaan berkelebat di kepala saya. Siapa wanita itu? Mengapa dia ada di sini pada malam pertama pernikahan kami? Dan mengapa suami saya tidak terkejut sama sekali? Saya tidak masuk ke kamar sebelah. Sebaliknya, saya melangkah beberapa langkah lebih dekat untuk melihat wajahnya. Dan ketika wanita itu menoleh, saya tidak percaya dengan apa yang saya lihat. Wanita itu adalah mantan istri Pak Baskara. Seorang wanita dengan kecantikan yang dingin dan tajam. Bibir merah, riasan mata yang tebal, kulit seputih porselen. Ia menatap saya dengan pandangan yang seolah mengejek dan menembus. "Jadi, kamu istri baru Baskara Wijoyo? Kelihatan masih sangat muda, ya?" Ia berbicara perlahan dengan suara angkuh. Saya tidak menjawab. Saya berbalik menatap Pak Baskara dan bertanya, nyaris berteriak, "Apa-apaan ini? Bukankah Anda sudah bercerai?" Pak Baskara merapikan jubahnya dan menjawab dengan tenang, "Sudah. Tapi dia tetap bagian dari hidupku." Seluruh tubuh saya kaku. Rasanya seperti ada yang meremas jantung saya. Semua keraguan dan kecemasan tentang pernikahan transaksional ini menjadi kenyataan yang mengerikan di depan mata saya. Wanita itu bangkit dan mendekati saya. Ia meletakkan tangannya dengan ringan di bahu saya dan berbisik di telinga saya, "Kamu itu hanya barang. Jangan kira karena memakai gaun pengantin, kamu sudah jadi nyonya di rumah ini. Di rumah ini, wanita yang dia cintai tetaplah aku." Saya menepis tangannya dan mundur. Tanpa sadar, air mata sudah mengalir di pipi saya. Rasa terhina dan malu menghantamku seperti gelombang pasang. Pak Baskara mendekat, meletakkan tangannya di bahu saya dan berkata dengan suara rendah, "Maafkan aku. Tapi aku belum siap untuk pernikahan lain. Dia akan tetap tinggal di sini." Saya tertawa seperti orang gila. Tawa yang getir dan kering. Ternyata, saya hanyalah seorang pengganti. Bayang-bayang baru dari masa lalu yang belum juga pergi. Saya berbalik dan meninggalkan ruangan itu. Berjalan tanpa alas kaki di atas lantai marmer yang dingin, saya memeluk hati saya yang hancur berkeping-keping. Selama berjalan di jalan setapak panjang dari villa menuju lobi resor, pikiran saya kosong. Angin malam Bali menembus gaun tidur tipis saya, terasa menusuk tulang. Namun, dingin di luar tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mati rasa di dalam hati saya. Saya baru saja menikah. Tidak, saya baru saja menjual diri saya. Namun, pada malam pertama pernikahan, yang saya dapatkan adalah mantan istri suami saya. Ia dengan angkuh duduk di kamar pengantin kami, menyatakan bahwa saya hanyalah barang dan dialah wanita sejati di rumah ini. Saya tidak tahu berapa lama saya duduk di kursi dekat kolam lobi resor. Cahaya temara menyoroti wajah pucat saya. Pikiran saya kacau balau, dan jantung saya sesak. Saya merasa seperti boneka yang dipermainkan dan ditipu. Saat itu, telepon berdering. "Itu Ibu, Citra. Bagaimana malam pertamamu, Nak?" "Ibu bahagia sekali." "Putri Ibu harus bahagia ya? Pak Baskara itu orang baik. Dia pasti akan menjadi sandaran yang kokoh untukmu." Suara Ibu terdengar lemah, tetapi penuh kebahagiaan. Saya menggigit bibir. Air mata tak mau berhenti. Saya tidak bisa membiarkan Ibu tahu kenyataan ini. Saya hanya menjawab dengan suara lirih, "Ibu jangan khawatir. Pak Baskara orang yang baik." Setelah menutup telepon, saya membenamkan wajah di lutut dan menangis tanpa suara.
Saya baru kembali ke kamar saat fajar menyingsing. Saya sudah tidak punya tenaga untuk pergi kemanapun. Kamar tidur itu sunyi. Tidak ada siapa-siapa. Mantan istri Pak Baskara sudah pergi. Ia duduk sendirian di sofa, memegang segelas anggur. Matanya tampak lelah. Saya tidak menatapnya. Hanya masuk diam-diam dan menutup pintu. Saya tidak bisa tidur. Sepanjang malam saya berguling-guling sambil menangis. Saya tidak tahu mengapa masih ada air mata untuk pria itu. Keesokan paginya, saya terbangun oleh suara ketukan. Ibu Citra, saya asisten Pak Baskara. Ibu Rania ingin bertemu dengan Anda. Saya mengerutkan kening. Ibu Rania? Iya. Ibu Rania Sanjaya, mantan istri beliau. Saya mengepalkan tangan erat-erat. Kuku saya menancap di telapak tangan. Untuk apa dia ingin bertemu dengan saya? Beliau bilang ada hal penting. Saya mengangguk dengan ekspresi dingin. Kami bertemu di sebuah kafe di dalam resor. Rania Sanjaya, mantan istri Pak Baskara. Hari ini ia mengenakan pakaian yang sangat modis dan elegan. Ia masih memancarkan aura wanita berkuasa. Saya duduk di seberangnya dan tidak mengalihkan pandangan. Rania tersenyum seolah tertarik. Kukira kau akan langsung kabur tadi malam. Ternyata kau masih di sini. Tidak selemah yang kubayangkan. Saya tidak menjawab, hanya mengepalkan tangan di bawah meja. Rania menyesap kopinya dan bersandar di kursi. Kau tahu, dulu aku dan Baskara adalah pasangan yang sempurna. Hanya aku yang bisa memahaminya. Tapi kami tidak bisa terus bersama. Karena dia punya luka batin yang dalam, yang tidak bisa dilewati oleh wanita manapun, bahkan olehku. Saya mengerutkan kening. Apa maksud Anda? Rania memiringkan kepalanya. Tatapannya setajam pisau. Kau pikir dia menikahimu karena kasihan padamu yang miskin? Bukan. Dia bukan tipe filantropis seperti itu. Dia menikahimu karena kau mirip dengan seseorang. Saya kehilangan kata-kata. Siapa? Wanita yang hampir membuatnya mati. Satu-satunya wanita yang pernah ia cintai sampai gila, tapi juga wanita yang mengkhianatinya. Napas saya tercekat. Rasanya semua hal terlepas dari genggaman saya. Rania melanjutkan. Saat aku menemukan foto wanita itu di dompetnya, saat aku melihatnya masih menyimpan sapu tangan usang milik wanita itu, aku sadar bahwa aku hanyalah bayang-bayang. Dan sekarang, giliranmu. Kau mungkin tidak tahu, tapi saat ini kau sedang memerankan kembali peran yang pernah dimainkan orang lain. Dia memilihmu seperti sebuah obsesi, candu yang tidak bisa ia hentikan. Sama sepertiku dulu. Saya menatapnya dan bertanya dengan dingin. Kalau Anda tahu semua itu, kenapa Anda kembali? Kenapa Anda muncul di malam pertama pernikahan saya? Ia tertawa keras. Karena aku ingin melihat betapa menderitanya korban berikutnya. Saya gemetar karena marah. Bibir saya terkatup rapat, jantung saya terasa seperti disayat pisau. Rania bangkit, mengeluarkan sebuah foto dari tasnya, dan mendorongnya ke arah saya. Ini wanita itu. Kau harus tahu siapa yang sedang kau gantikan. Saya melihat foto itu dan membeku. Sosok di dalam foto itu adalah kakak sepupu saya, Kirana, yang hilang tahun lalu saat berlibur dengan pacarnya. Keluarga kami sudah mencari kemana-mana, tetapi tidak ada petunjuk apapun. Dengan terbata-bata, saya berkata, Ini Mbak Kirana. Rania mengangkat alis. Oh, jadi kau kenal juga dengannya. Rasanya seluruh tubuh saya jatuh ke dalam lubang yang dalam. Mbak Kirana adalah kesayangan seluruh keluarga. Saya selalu mengidolakannya, tapi ia menghilang tanpa jejak. Dan sekarang, saya dinikahkan ke rumah ini seperti sebuah replika dirinya. Saya bangkit dengan sempoyongan. Jantung saya berdebar kencang. Apa yang harus saya hadapi sekarang? Suami yang tidak mencintai saya, mantan istri yang mengganggu hidup saya, dan rahasia mengerikan di balik hilangnya kakak sepupu saya. Saya kembali ke kamar, menggeledah koper,
dan mengeluarkan sebuah foto keluarga yang sudah usang. Benar, itu Mbak Kirana. Postur tubuh, tatapan mata, wajah. Saya dan Mbak Kirana memang sering dibilang mirip seperti kembar. Sekarang saya mengerti. Mereka memilih saya bukan karena saya adalah Citra Dewi, tetapi karena saya adalah bayang-bayang Mbak Kirana. Saya tidak tahu apa yang terjadi padanya, tetapi saya tahu bahwa saya tidak punya tempat untuk mundur lagi dalam hidup ini. Dan jika Mbak Kirana adalah wanita yang membuat Pak Baskara jatuh cinta sampai gila, maka saya harus mencari tahu mengapa ia menghilang. Mungkinkah pria di rumah ini, suami saya, menyembunyikan rahasia mengerikan yang tak pernah saya bayangkan? Sejak melihat foto Mbak Kirana, sepupu yang begitu baik hati, wajah yang selama setahun terakhir dicari oleh seluruh keluarga dengan cemas, jantung saya seakan diremas. Rasa dingin menjalari seluruh tubuh, dan di kepala saya hanya terngiang kata-kata Rania, mantan istri suami saya. Dia menikahimu karena kau mirip dengan seseorang. Wanita yang membuatnya gila, dan wanita itu adalah Mbak Kirana. Dengan hati yang terasa terbakar, saya kembali ke kamar. Saya harus tahu kebenarannya. Saya harus tahu apa yang terjadi pada Mbak Kirana. Semakin saya memikirkannya, kecemasan saya semakin membesar. Jika Pak Baskara terlibat dalam hilangnya Mbak Kirana yang aneh, saya tidak punya keberanian untuk menghadapinya langsung. Setidaknya, tidak untuk saat ini. Saya harus tenang. Saya harus membuat rencana. Saya tidak bisa lagi menjadi boneka yang ia kendalikan. Saya teringat ruang kerja Pak Baskara di villa ini. Saya sempat melihatnya sekilas sebelum pernikahan. Letaknya di ujung koridor lantai 2. Pintu kayu dengan ukiran mewah itu terkunci dengan sidik jari. Saya tidak punya akses, tetapi saya ingat kemarin pagi saat Pak Baskara sedang bekerja, ia sempat mempersilakan saya masuk sebentar. Ia keluar untuk menerima telepon, dan saat itu saya sempat melihatnya menekan angka ulang tahun ibunya sebagai kata sandi. Saya teringat asisten rumah tangga pernah berkata bahwa Pak Baskara selalu menggunakan tanggal lahir ibunya untuk semua kata sandinya. Dengan nekat, saya mencoba memasukkan angka itu di keypad di bawah pemindai sidik jari. Beb, pintu terbuka. Dengan jantung berdebar, saya masuk dengan hati-hati. Di dalam ruangan, ada rak buku yang menjulang hingga langit-langit dan lemari arsip yang terkunci rapat. Namun, yang menarik perhatian saya di tengah ruangan adalah sebuah lukisan cat minyak besar yang tergantung rapi di dinding. Sosok di dalam lukisan itu adalah Mbak Kirana. Saya berhenti seketika. Tidak ada keraguan lagi. Tatapan matanya yang lembut, rambutnya yang sedikit bergelombang, senyum di sudut bibirnya, semua detail dilukiskan dengan begitu hidup. Lukisan seperti ini tidak mungkin dibuat oleh orang yang tidak jatuh cinta begitu dalam. Tatapan di lukisan itu bukan sekadar hiasan. Lukisan itu seperti sebuah obsesi, menunjukkan bahwa Pak Baskara tidak pernah melupakan Mbak Kirana sedetik pun. Saya mulai mengamati sekeliling ruangan, mencari hal lain yang berhubungan dengan Mbak Kirana. Sebuah laci kecil di samping meja terkunci, tetapi kayunya sudah tua. Saya menggunakan jepit rambut untuk membukanya dengan hati-hati, dan berhasil. Di dalamnya ada setumpuk surat yang sudah menguning. Saya mengambil selembar dan membacanya. Tulisan tangan Mbak Kirana yang lembut. Mas Baskara, aku banyak berpikir. Maafkan aku. Aku tidak bisa melanjutkan hubungan ini lagi. Aku takut pada diriku sendiri saat berada di sisimu. Cintamu membuatku sesak napas. Aku memang mencintaimu, tapi cintamu sudah melewati batas. Itu bukan cinta, itu hasrat untuk memiliki. Saat membaca sampai di situ, tangan saya gemetar. Surat ini ditulis tepat 5 tahun yang lalu. Pada saat Mbak Kirana menghilang, saya mengambil surat lainnya. Jangan cari aku lagi. Aku akan meninggalkan kota ini. Kalau kau terus mencariku, aku akan lapor polisi. Saya terduduk di lantai. Kepala saya pusing. Ternyata, Mbak Kirana berusaha melepaskan diri darinya dan sangat ketakutan. Mengapa? Apa yang telah dilakukan Pak Baskara?
Apakah dia pria baik seperti yang saya kira? Atau dia seorang maniak posesif di balik topeng pengusaha yang sopan? Saya segera menyembunyikan tumpukan surat itu di dalam pakaian saya, mengunci kembali laci seperti semula, dan keluar dari ruangan. Tidak ada yang menyadari. Kembali ke kamar, saya mengunci pintu dan meringkuk di sudut tempat tidur di bawah cahaya lampu baca. Seperti anak kecil yang baru saja terbangun dari mimpi buruk. Keesokan paginya, saat saya sedang duduk termangu, Pak Baskara membuka pintu dan masuk. Wajahnya tampak lelah, tetapi ada kekhawatiran di matanya. "Kamu demam? Kenapa wajahmu pucat sekali?" Saya menggeleng. "Tidak apa-apa." Ia duduk di samping saya dan berkata dengan lembut, "Citra, aku tahu kau terkejut karena kejadian semalam. Aku tidak menyangka Rania akan datang ke kamar seenaknya. Maafkan aku dan dia sudah menjadi masa lalu." Untuk pertama kalinya sejak pernikahan, saya menatap lurus ke matanya. "Masa lalu Anda adalah Mbak Kirana, kan?" Ia terdiam sejenak. "Apa yang kau tahu tentang Kirana?" Suara saya meninggi. "Dia kakak sepupu saya, dan saya tahu Anda mencintainya sampai gila. Makanya Anda masih menyimpan lukisan dan surat-suratnya, dan menikahi saya hanya karena saya mirip dengannya." Pak Baskara sontak berdiri, wajahnya pucat pasi. "Kau masuk ke ruang kerjaku?" "Ya, karena saya tidak bisa hidup sebagai bayang-bayang orang lain." Matanya berkilat karena marah. "Kau tidak tahu apa-apa. Dia yang meninggalkanku, mengkhianatiku, dan menghilang tanpa sepatah kata pun. Aku hampir gila karena tidak tahu alasannya. Makanya Anda menikah dengan saya? Untuk menyiksa dan membalas dendam pada saya sebagai penggantinya? Aku menikahimu karena aku butuh kesempatan untuk memulai lagi," teriaknya. "Aku pikir kaulah satu-satunya orang yang bisa membuatku melupakan Kirana. Tapi saya bukan Mbak Kirana. Saya Citra Dewi. Saya punya kehidupan dan perasaan saya sendiri. Anda tidak punya hak untuk menimpakan bayangan orang yang sudah pergi dari hidup Anda kepada saya." Saya berdiri, air mata mengalir tak terkendali. "Kalau Anda benar-benar mencintainya, katakan padaku di mana Mbak Kirana sekarang. Kenapa dia menghilang?" Pak Baskara terdiam. Beberapa saat kemudian, ia terduduk di kursi dan berkata dengan suara lemah, "Aku juga tidak tahu. Aku bersumpah." Setelah dia meninggalkan surat terakhir itu, aku tidak bisa menghubunginya lagi. Aku bahkan mengira dia sudah meninggal. Tapi, jika kau sepupunya, mungkin kau bisa menemukan kebenaran yang selama ini tidak berani kuhadapi. Saya membeku di tempat. Kata-katanya terdengar seperti pengakuan bahwa ia menyembunyikan sebagian dari kebenaran. Malam itu, saat ia pergi menjamu tamu, saya diam-diam menelepon adik saya dan memintanya mengirimkan semua foto dan pesan lama Mbak Kirana. Saya harus menelusuri setiap petunjuk, satu persatu, dan saya akan memulainya dari keluarga kami sendiri. Saya tidak akan lagi menjadi boneka dalam kehidupan orang lain. Saya harus menemukan Mbak Kirana. Dengan mempertaruhkan segalanya. Sebelum fajar menyingsing, saya meninggalkan villa. Berjalan di jalan setapak berbatu yang berkabut, kata-kata Pak Baskara semalam terus terngiang di telinga saya. Aku juga tidak tahu di mana Kirana. Aku bahkan mengira dia sudah meninggal. Tapi, jika kau sepupunya, mungkin kau bisa menemukan kebenaran yang selama ini tidak berani kuhadapi. Saya tidak tahu apakah ia berkata jujur atau menyembunyikan sesuatu, tetapi satu hal yang pasti, Mbak Kirana tidak menghilang tanpa alasan. Orang yang kuat dan punya harga diri sepertinya tidak akan terus bersembunyi jika bukan karena alasan yang sangat serius. Setibanya di rumah orang tua, saya tidak mengatakan apa-apa pada ibu. Saya hanya beralasan ada urusan mendadak yang harus diselesaikan dan mulai bertanya tentang Mbak Kirana. Ibu menghela napas. Matanya menerawang. Kirana itu dari kecil sudah pintar, cantik, dan pandai di sekolah. Semua orang mengira dia akan menikah dengan orang baik. Tapi 5 tahun lalu, setelah bilang mau pergi berlibur dengan pacarnya,
Dia tidak ada kabar lagi. Keluarga pacarnya juga tidak banyak bicara. Hanya bilang mereka sudah putus dan tidak tahu dia kemana. Polisi juga sudah turun tangan, tapi tidak menemukan apa-apa. Siapa pacarnya, Bu? Tanya saya. Jantung saya mulai berdebar kencang. Ibu tidak tahu persis. Ibu hanya dengar dia pengusaha kaya yang usianya jauh lebih tua. Kirana sangat tertutup. Tidak pernah membawanya ke rumah sekalipun. Dulu, waktu keluarga kita terlilit utang, Kirana sering mengirimkan uang. Saya mengangguk sambil menggenggam ponsel erat-erat. Keterangan ibu sangat cocok dengan apa yang saya curigai. Pacar kaya yang lebih tua, hubungan yang dirahasiakan, dan hilangnya Mbak Kirana secara tiba-tiba. Kemungkinan besar orang itu adalah Baskara. Saya meninggalkan rumah dan langsung menelepon Maya, sahabat terdekat Mbak Kirana. Mereka sangat akrab, bahkan sempat tinggal bersama saat kuliah. Mbak Kirana pernah berkata sambil tertawa, "Maya itu belahan jiwaku." Setelah beberapa kali dering, Maya mengangkat telepon. "Citra? Ya ampun, sudah lama sekali. Ada apa?" "Mbak Maya, aku harus ketemu. Ini soal Mbak Kirana." Hening sejenak di seberang telepon, lalu suara Maya merendah. "Apa yang kau ketahui? Aku tidak bisa cerita di telepon. Aku sedang dalam perjalanan. Tolong, Mbak, temui aku. Kami bertemu di sebuah kafe kecil di kawasan Senopati." Maya terlihat jauh berbeda dari ingatan saya. Lebih kurus, dan matanya penuh kesedihan. Sebelum saya sempat bicara, Maya membuka percakapan lebih dulu. "Kau sudah bertemu dengannya?" "Baskara Wijoyo." Saya mengangguk. Sudut mata saya terasa panas. "Iya, Mbak. Dia orangnya. Orang yang mencintai Mbak Kirana, tapi juga alasan kenapa Mbak Kirana menghilang." Saya mengepalkan tangan. Jantung saya terasa mau meledak. "Mbak, tolong ceritakan padaku. Apa yang sebenarnya terjadi pada Mbak Kirana?" Maya mengeluarkan sebuah foto usang dari tasnya dan memberikannya pada saya. Di foto itu, ada Mbak Kirana dan Pak Baskara di masa-masa mereka sedang jatuh cinta. Mbak Kirana tersenyum cerah, dan Pak Baskara selalu di belakangnya, meletakkan tangan di bahu Mbak Kirana sambil menatapnya dengan penuh cinta. Awalnya, pria itu memperlakukan Kirana seperti ratu. Bunga, mobil, uang, diajak keliling dunia. Kirana pikir dia sudah bertemu pria idaman. Tapi lama-kelamaan, dia mulai mengontrol Kirana, cemburu secara berlebihan. Kirana dilarang bertemu teman, bahkan dibatasi kontak dengan keluarga. Dia bahkan memasang kamera pengawas di apartemen yang dia berikan untuk Kirana. Saya gemetar karena syok. Lalu, Maya mengepalkan tangannya. Kirana ketakutan. Dia menangis dan cerita padaku, bilang kalau begini terus dia bisa gila. Jadi, suatu hari dia merencanakan untuk kabur. Dia meninggalkan surat, mematikan ponselnya, dan menghilang. Tapi suatu malam, Kirana meneleponku. Dia menangis tanpa suara, bilang pria itu berhasil menemukannya. Kirana memohon untuk diselamatkan, tapi setelah malam itu, kontaknya putus. Napas saya sesak. Tidak lapor polisi? Sudah. Tapi tidak ada yang percaya. Dia terlalu bersih, kekuasaannya terlalu besar. Semua laporan diabaikan. Aku bahkan pernah mendatangi kantornya untuk mencari Kirana, tapi aku diusir dan dianggap orang gila. Saya melihat kembali foto-foto itu. Momen-momen bahagia itu kini terasa seperti mimpi buruk. Maya menatap saya dengan mata berkaca-kaca. "Citra, kau harus keluar dari sana sebelum terlambat. Rumah yang kau tinggali itu bisa jadi kuburan keduamu." Saya mengangguk tanpa kata. Badai berkecamuk di dalam hati saya. Malam itu, saya kembali ke villa. Saya tidak bicara apa-apa, hanya masuk ke kamar dan mengunci pintu. Untuk menemukan Mbak Kirana, saya harus menemukan tempat tinggal terakhirnya setelah kabur. Saya memeriksa kembali foto-foto usang yang diberikan Maya.
Saya memperbesar satu foto dan melihat Mbak Kirana berpose di depan sebuah papan nama bertuliskan penjahit rapi, Tebet. Saya mencari alamatnya di internet. Keesokan harinya, dengan alasan menjenguk ibu, saya naik taksi ke Tebet dan menemukan toko jahit itu. Seorang ibu parubaya, pemiliknya, langsung mengenali Mbak Kirana saat saya menunjukkan fotonya. "Oh, gadis ini. Dulu dia kerja di sini. Tangannya terampil. Orangnya juga rajin. Namanya Kirana kan. Tapi dia sudah lama berhenti. Sudah beberapa tahun. Setelah ada seorang pria datang mencarinya, dia jadi sangat cemas. Malam itu juga dia langsung berkemas dan pergi. Ibu tahu dia pergi kemana?" Pemilik toko menggeleng. "Itu ibu tidak tahu. Tapi hari itu dia meninggalkan sebuah kotak kayu kecil. Aku simpan terus. Siapa tahu dia kembali lagi." Saya merasa seperti menemukan harta karun. Pemilik toko mengambilkan sebuah kotak kayu kecil berwarna hitam dari dalam. Saat saya membukanya, di dalamnya ada sebuah kalung usang dan selembar kertas terlipat. Di kertas itu, tertulis dengan tulisan tangan yang tergesa-gesa, "Siapapun yang menemukan ini, tolong berikan pada Maya. Dia sudah tahu di mana aku bersembunyi. Aku sedang mencari cara untuk pergi dari Indonesia. Jangan percaya siapapun, terutama pria itu." Saya menggenggam kertas itu erat-erat. Napas saya seakan berhenti. Mbak Kirana masih hidup, dan dia sedang melarikan diri dari sesuatu yang sangat berbahaya. Dan pria itu tidak lain adalah suami saya, Baskara Wijoyo. Selama perjalanan dari Tebet kembali ke villa, saya hanya duduk terdiam di dalam mobil. Tangan saya yang menggenggam erat kotak kayu usang itu terasa seolah-olah itulah satu-satunya tali penghubung antara saya dan Mbak Kirana. Di dalam kotak itu, catatan kecilnya bergetar seiring dengan detak jantung saya yang menggila. "Jangan percaya siapapun, terutama pria itu." Kalimat itu terngiang di kepala saya seperti kutukan. Pria yang saya sebut suami, Baskara Wijoyo, ia mencintai Mbak Kirana, ditinggalkan olehnya, dan menjadi gila karena kehilangannya. Dan sekarang, saya, sepupunya yang sangat mirip dengannya, masuk ke dalam radarnya. Sebagai pengganti, sebagai bayang-bayang, saya mulai merasa takut. Saya takut pada ketenangannya, pada perilakunya yang seolah perhatian padahal sebenarnya adalah kontrol yang berlebihan. Saya takut pada caranya yang begitu mudah masuk ke dalam hidup saya dengan uang, kekuasaan, dan hal-hal yang tampak seperti penyelamatan. Ketika saya tiba di rumah, hari sudah gelap. Saya hendak menyembunyikan kotak itu di laci lemari yang paling dalam. Namun, saat membuka pintu kamar, Pak Baskara sudah ada di sana, bersandar di kusen pintu, dengan tatapan yang separuh gelap dan separuh menyelidik. "Seharian ini kau kemana?" Saya tersentak, tetapi berusaha keras menjaga ketenangan. Menjenguk ibu. "Ada masalah?" Ia tidak langsung menjawab, tetapi berjalan perlahan mendekat. Matanya seolah menembus ke dalam diriku. "Kau bertemu siapa?" Saya menatap lurus ke matanya, berusaha agar suara saya tidak bergetar. "Tidak ada. Hanya ibu dan adikku." Ia mengangguk ringan dan tersenyum, tetapi saya bisa melihat dengan jelas senyum itu tidak sampai ke matanya. Baguslah kalau begitu." Ia berkata begitu lalu keluar dengan tenang. Saya berdiri mematung selama beberapa detik, lalu buru-buru mengunci pintu. Saya tahu ia mencurigai saya. Mungkin ia merasakan perubahan dalam sikap saya, tatapan saya, cara saya memandangnya. Malam itu saya tidak bisa tidur. Saya menatap lekat-lekat catatan yang ditinggalkan Mbak Kirana. Tulisan tangannya yang gemetar dan tergesa-gesa terasa seperti wasiat. "Aku sedang mencari cara untuk pergi dari Indonesia. Jika Mbak Kirana masih hidup, di mana dia sekarang? Apakah sudah berhasil pergi? Atau terjadi sesuatu yang membuatnya tidak bisa pergi?" Keesokan paginya, saya mendatangi ruang kerja Pak Baskara. Saya mengetuk pintu dan masuk dengan ekspresi tenang.
Ada yang ingin saya bicarakan. Ia mengangkat kepala dari berkas-berkasnya dan mengangguk. Tanyakan saja. Beberapa tahun yang lalu, Anda mencintai seorang wanita bernama Kirana, kan? Pak Baskara terdiam sejenak, lalu perlahan meletakkan pulpennya. Benar. Aku tidak menyangkalnya. Dan Anda tahu sejak awal bahwa saya adalah sepupunya? Ia terdiam. Saya menatapnya lurus. Lalu kenapa Anda menikahi saya? Ia bangkit dan berjalan ke arah jendela. Dengan tangan di saku, ruangan itu diselimuti keheningan yang menyesakan. Akhirnya, ia berbicara dengan suara rendah dan aneh. Karena kupikir kau bisa membuatku mengerti kenapa dia pergi begitu saja. Saya mengepalkan tangan. Bibir saya bergetar. Mbak Kirana pergi karena takut pada Anda. Karena kontrol dan obsesi Anda membuatnya sesak napas. Mengawasi, cemburu, dan mencampuri urusan itu bukan cinta. Pak Baskara berbalik. Matanya merah. Kau tidak akan mengerti. Aku memberikan segalanya untuknya. Tapi dia membuangku begitu saja seperti sampah. Dia sudah berjanji tidak akan pernah meninggalkanku. Mbak Kirana itu manusia, bukan properti Anda. Teriak saya. Air mata saya tumpah. Anda mencintainya, tapi pada saat yang sama Anda menghancurkannya. Dan sekarang, apa yang akan Anda lakukan dengan menikahi saya? Memulai lagi dengan sebuah replika? Atau melanjutkan obsesi Anda? Pak Baskara berdiri termangu. Tatapannya melembut, suaranya mengecil. Aku tidak bermaksud menyakitimu, tapi aku tidak bisa melepaskannya. Saya mundur selangkah demi selangkah. Air mata tak terbendung. Saya bukan Mbak Kirana. Dan saya tidak akan menghilang seperti dia. Setelah mengatakan itu, saya berlari keluar ruangan. Jantung saya serasa mau copot. Saya memutuskan untuk menemui Maya lagi. Kali ini, saya membawa kotak dan catatan peninggalan Mbak Kirana. Ia tertegun melihat tulisan tangan sahabatnya itu. Ya Tuhan. Jadi dia benar-benar berusaha kabur. Mbak? Tanya saya. Ada tidak orang yang membantunya saat kabur? Teman? Rekan kerja? Siapapun? Maya berpikir sejenak, lalu menggeleng. Ah, ada satu orang. Namanya Bima. Dulu rekan kerja Kirana. Ku dengar dia naksir Kirana. Setelah Kirana berhenti dari kantor itu, tidak lama kemudian dia juga berhenti. Mungkin saja mereka sempat kontak. Saya merasa gembira. Mbak ingat nama lengkapnya? Bima Prakoso. Kalau tidak salah rumahnya di daerah Kemang. Saya segera mencari alamat dengan nama yang sama di internet. Dan keesokan paginya, saya memutuskan untuk langsung menemuinya. Rumahnya berada di sebuah gang yang tenang. Ketika saya mengetuk pintu, seorang pria kurus berusia sekitar 30 kerapaan membuka pintu dengan tatapan waspada. Cari siapa? Apakah benar ini Mas Bima Prakoso yang dulu bekerja dengan Mbak Kirana? Ekspresinya mengeras, dan ia hendak menutup pintu, tetapi saya menahannya. Saya sepupunya. Saya sedang mencarinya. Mbak Kirana meninggalkan nama Mas di catatan terakhirnya sebelum menghilang. Bima menatap saya lekat-lekat. Lalu beberapa saat kemudian ia membuka pintu. Masuklah. Saya masuk ke dalam. Rumahnya sederhana dan sedikit gelap. Ia menuangkan air dan duduk di seberang saya. Mbak Kirana menghilang setelah terakhir kali menelepon saya. Hari itu dia sangat ketakutan. Bilang tempat persembunyiannya sudah ketahuan. Saya mau menjemputnya. Tapi setelah itu kontaknya tidak bisa dihubungi lagi. Saya lapor polisi, tapi tidak ada yang percaya. Mereka bilang saya mengarang cerita. Bahkan saya diancam agar tidak membuat keributan lagi. Siapa yang mengancam? Pria tak dikenal. Tapi saya yakin dia suruhan Baskara Wijoyo. Saya terdiam. Mas tahu di mana Mbak Kirana sekarang? Apa dia masih hidup? Bima menghela napas. Saya tidak bisa pastikan. Tapi sebelum kontaknya putus, dia sempat mengirimkan satu alamat. Sebuah penginapan di dekat kawasan puncak.
Mungkin dia berniat kabur ke luar negeri. Saya mengepalkan tangan. Tolong, antarkan saya ke sana. Bima menatap saya, lalu mengangguk. Kalau kau memang sudah siap menghadapinya, bersiaplah. Tempat itu mungkin bukan tempat yang mudah untuk kembali. Perjalanan dari Jakarta ke puncak tidak jauh, tetapi bagi saya ini adalah perjalanan yang berat dan penuh kecemasan. Di samping saya duduk Bima, satu-satunya orang yang menyimpan petunjuk terakhir sebelum Mbak Kirana menghilang. Setiap kali mobil berguncang di jalan yang tidak rata, hati saya ikut bergetar antara takut dan harap. Penginapan yang dimaksud Bima terletak di tepi jalan tanah merah, di antara hutan yang jarang dan hamparan kebun jagung. Atap sengnya yang tua dan berkarat serta beberapa rumah penduduk yang tersebar di sekitarnya membuat pemandangan terasa sedikit mencekam. Ini alamat terakhir yang dikirim Mbak Kirana sebelum kontaknya putus, kata Bima sambil menunjuk. Ada kesedihan yang tak terlukiskan di matanya. Saat kami masuk ke halaman, seorang wanita parubaya yang sedang menyapu mengangkat kepala melihat orang asing. Saya mendekat dan menyapa dengan sopan. Selamat siang, Ibu. Apakah Ibu pemilik penginapan ini? Iya. Cari siapa? Saya membuka ponsel dan menunjukkan foto Mbak Kirana. Apakah Ibu ingat orang ini? Sekitar 5 tahun yang lalu, mungkin pernah menginap di sini. Ibu itu menyipitkan mata, mengamati foto dengan saksama, lalu perlahan mengangguk. Ingat, gadis ini menginap sendirian di kamar nomor 3. Orangnya pendiam dan baik. Tapi dia kan hilang. Polisi juga sudah datang bertanya-tanya. Jantung saya mencelos. Hilang? Bagaimana maksudnya, Bu? Pemilik penginapan menghela napas sambil bertolak pinggang. Malam itu hujan badai hebat. Tengah malam tiba-tiba terdengar suara mobil. Saya mengintip dari jendela. Ada seorang pria tinggi masuk ke kamarnya. Gelap sekali, jadi wajahnya tidak begitu kelihatan. Besok paginya, pintu kamarnya terbuka lebar. Barang-barangnya berantakan, tapi gadis itu sudah tidak ada. Tidak ada yang melihat dia keluar. Seluruh tubuh saya mendingin. Saya menatap Bima, dan dia juga tampak kaku. Ibu lapor polisi? Sudah. Tapi tidak ada gunanya. Mereka datang, tanya beberapa hal, lalu pergi begitu saja. Beberapa hari kemudian, ada orang asing datang dan membereskan semua barang-barangnya. Saya tanya siapa. Dia bilang keluarganya sambil menunjukkan banyak surat-surat. Saya bisa apa? Setelah itu, tidak ada lagi yang mencarinya. Saya menggigit bibir. Hati saya hancur berkeping-keping. Jelas ada seseorang yang sengaja menghapus jejak Mbak Kirana. Dan kemungkinan besar orang itu adalah Baskara Wijoyo. Apa Ibu ingat nomor mobilnya malam itu? Ibu itu menggeleng. Terlalu gelap. Saya hanya ingat itu sedan hitam yang mengkilap. Plat nomornya tidak terlihat. Tapi sebentar. Ibu itu tiba-tiba mengerutkan kening lalu masuk ke dalam. Ia mengobrak-abrik laci tua. Dan tak lama kemudian keluar membawa sebuah gelang benang yang sudah usang. Ini saya temukan di belakang kamarnya. Mungkin miliknya. Dengan tangan gemetar, saya menerima gelang itu. Ini gelang yang dulu saya dan Mbak Kirana buat bersama waktu kecil. Kami menyebutnya gelang kembar. Satu untuk saya, satu untuk dia. Ini pasti miliknya. Saya langsung terduduk dan menangis. Mbak Kirana benar-benar ada di sini, dan ia dibawa pergi oleh seseorang. Bima merangkul bahu saya dan berkata lirih, "Citra, Mbak Kirana mungkin masih hidup. Tapi kita harus menemukan pria yang datang ke sini malam itu." Saya menarik napas dalam-dalam, menyeka air mata, dan menoleh ke pemilik penginapan. Tentang pria itu, apa ada hal khusus yang Ibu ingat? Selain postur tubuhnya yang tinggi. Oh, ya. Bau parfumnya sangat menyengat. Seperti campuran bau kayu dan tembakau, aroma yang tajam dan pekat. Agak aneh. Bau seperti yang biasa dipakai orang-orang kaya. Jantung saya berdebar kencang. Baskara Wijoyo selalu memakai parfum khas beraroma kayu. Setiap kali ia lewat, aroma itu memenuhi ruangan.
Ini tidak mungkin kebetulan. Dalam perjalanan kembali ke Jakarta, saya dan Bima tidak banyak bicara, tetapi amarah berkecamuk di dalam hati saya. Jika semua yang saya temukan ini benar, maka Baskara Wijoyo sengaja menyembunyikan kebenaran, dan bahkan mungkin menjadi orang terakhir yang bertemu Mbak Kirana sebelum ia menghilang selamanya. Malam itu, saya kembali ke villa dalam diam. Saya tidak mengatakan apapun pada Baskara, tidak menunjukkan ekspresi apapun. Namun, saya tahu saya tidak bisa berpura-pura lebih lama lagi. Saya harus melawannya, tetapi tidak bisa terburu-buru. Saya butuh lebih banyak bukti, sebuah pukulan telak. Saya mulai memasang alat perekam suara secara diam-diam di ruang kerja Baskara. Berkat Bima yang punya kenalan di bidang keamanan, saya bisa mendapatkan alat perekam kecil seukuran kuku. Mudah disembunyikan di balik lukisan. Pada saat yang sama, saya menghubungi kembali Maya dan pemilik penginapan. Saya meminta ibu pemilik penginapan untuk membuat surat pernyataan terperinci tentang kejadian malam itu, tanggal dan waktu spesifik, ciri-ciri mobil, dan deskripsi pria yang datang ke kamar. 3 hari kemudian, Bima mengirimkan file rekaman pertama yang diekstrak dari alat perekam. Saya membukanya. Terdengar suara Baskara yang rendah dan tenang. Dia sangat mirip dengan Kirana. Sampai ke setiap detail matanya. Tapi tatapannya berbeda. Tidak sepolos dan semudah diatur seperti Kirana dulu. Terdengar suara pria lain, mungkin asistennya. Jadi, Bapak akan tetap menahannya di rumah ini. Tidak lama lagi. Ada beberapa hal yang harus kupastikan. Jika dia mulai mengorek-ngorek sesuatu, atau tahu terlalu banyak, aku juga punya cara. Saya membeku. Saya sudah ketahuan. Baskara tahu saya sedang menyelidiki tentang Mbak Kirana. Dan kata-katanya aku juga punya cara adalah sebuah ancaman. Kesempatan saya tinggal 1 kali. Malam ini juga, saya harus meninggalkan rumah ini. Setelah selesai mendengarkan rekaman, saya menutup laptop. Saat itu tengah malam, tetapi keringat dingin membasahi seluruh tubuh saya. Suara Baskara tidak mau hilang dari telinga. Jika dia tahu terlalu banyak, aku juga punya cara. Itu bukan lagi sekadar ucapan sambil lalu. Itu seperti vonis mati yang tergantung di atas kepala saya. Saya tahu betul orang seperti apa Baskara Wijoyo. Sosoknya yang tenang, sopan, dan baik hati hanyalah topeng. Di baliknya ada hasrat untuk mengontrol, kuat, dan kejam, seseorang yang akan melakukan apa saja untuk mempertahankan apa yang ia inginkan. Dan saya, semakin menjadi apa yang ia inginkan itu. Saya membuka lemari, diam-diam memasukkan beberapa potong pakaian, kartu identitas, dan kotak kayu berisi gelang Mbak Kirana ke dalam tas. Tangan saya gemetar, tetapi pikiran saya sejernih sebelumnya. Saya tidak boleh membuat kesalahan. 1 suara kecil, 1 langkah yang salah, dan saya mungkin tidak akan pernah bisa keluar dari rumah ini selamanya. Saya melihat jam. Pukul 01.25 dini hari. Seluruh villa sunyi senyap. Dengan hati-hati, saya membuka pintu kamar dan melangkah ke koridor. Saya berjalan tanpa suara di atas karpet tebal. Setiap langkah, jantung saya berdebar kencang. Lampu kecil di sudut tangga bawah menyala samar seperti mata yang tidak pernah tidur. Satu persatu saya menuruni anak tangga, menggenggam erat tali tas. Tepat saat saya akan mencapai pintu depan, terdengar suara klik, dan lampu koridor menyala terang. Saya terkejut dan berbalik. Baskara berdiri di sana dengan tangan terlipat di dada, wajahnya tanpa ekspresi. Mau kemana jam segini? Suaranya tidak keras, tetapi di tengah kegelapan, suaranya menggema seperti alarm. Saya menelan ludah, berusaha bersikap tenang. Tenang saja. Ibu sakit lagi, jadi aku mau pergi lebih awal. Ia berjalan perlahan mendekat, seperti kucing yang mengintai tikus. Matanya menggelap. Pergi ke rumah ibumu tengah malam, pakai mantel, dan bawa tas besar? Saya tidak bisa menjawab. Di kepala saya,
Saya mati-matian mencari jalan keluar. Tangannya lebih dulu mencapai gagang pintu depan, dan dengan suara kerak, ia menguncinya. Jadi kau sudah tahu semuanya. Ia menatap saya lekat-lekat. Kau masuk ke ruang kerjaku, kan? Apa yang kau dengar? Saya mundur. Ia maju selangkah. Dengan suara gemetar, saya berteriak. Jawab dulu. Di mana Mbak Kirana? Apa yang kau lakukan padanya? Ia tersenyum tipis. Senyum yang lebih menakutkan dari amarah. Aku tidak membunuhnya, seperti yang kau pikirkan. Tapi ya, aku yang membawanya. Aku tidak bisa menerima dia pergi. Mulut saya ternganga. Seluruh tubuh saya mendingin. Jadi kau menyekapnya? Aku pikir, kalau dia sudah sadar, aku akan mengembalikannya. Tapi suatu malam hujan, dia menghilang. Kamarnya kosong, tanpa jejak. Suaranya merendah, matanya memerah. Aku sudah mencarinya kemana-mana. Lalu kau muncul. Sangat mirip dengannya. Tatapan itu, suara itu, kukira Tuhan memberiku kesempatan untuk memulai lagi. Dengan cara membuatku menjalani hidup orang lain, teriak saya. Baskara mengepalkan tangannya dan menggeram. Kau tidak tahu rasanya dikhianati. Aku memberikan segalanya, tapi dia membuangku seperti mainan. Lalu aku? Apa aku tidak berhak menjalani hidupku sendiri? Aku juga hanya pengganti? Ia menatap saya, matanya menjadi buas. Sudah terlambat, Citra. Ia mengeluarkan ponselnya. Saya mundur, dan tanpa pikir panjang, saya menendang kakinya, membuka pintu, dan berlari. Di belakang saya, Baskara berteriak keras. Citra, berhenti di sana, Citra. Saya berlari gila-gilaan ke gerbang depan dan secara naluriah menekan kata sandinya. Alarm berbunyi nyaring, tetapi saya tidak berhenti. Saya berlari ke jalan raya dan melambaikan tangan ke arah taksi seperti orang gila. Untungnya, sebuah mobil di dekat situ membuka pintunya. Itu Bima. Citra, cepat masuk. Saya melemparkan diri ke dalam mobil. Bima menginjak gas, dan mobil melesat dengan suara decitan tajam ke dalam kegelapan malam. Saya terkulai di kursi, memegangi jantung yang berdebar kencang, dan menangis terseduh-seduh. Bagaimana? Bagaimana Mas tahu aku dalam bahaya? Mbak Maya menghubungiku. Katanya kau tidak menjawab telepon. Aku khawatir. Jadi aku menunggu di dekat villa. Aku melihat lampu alarm menyala dan kau berlari keluar. Saya menggenggam tangannya erat. Terima kasih, Mas. Kalau bukan karena Mas, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Bima mengangguk dengan tatapan cemas. Kau tidak bisa kembali ke sana lagi. Untuk sementara, kau harus bersembunyi. Tanpa bukti yang kuat, kita tidak bisa melawannya secara langsung. Saya mengangguk sambil terengah-engah. Tapi aku punya cukup bukti untuk membuat polisi menyelidikinya. Kita hanya butuh satu pukulan telak. Saya mengeluarkan ponsel dan memutar ulang file rekaman. Suara Baskara menggema. Jika dia tahu terlalu banyak, aku juga punya cara. Bima selesai mendengarkan rekaman itu dan mencengkeram setir. Citra, kita butuh saksi. Orang yang melihatnya di penginapan itu. Jika kita bisa menemukan orang yang pernah kontak dengan Mbak Kirana setelah malam hujan itu, kita bisa membalikkan segalanya. Saya terdiam sejenak, lalu teringat kata-kata pemilik penginapan. Katanya, ibu-ibu yang jualan buah di ujung gang pernah melihat seorang pria menyeret wanita keluar dari penginapan. Saya menoleh ke Bima. Mata saya berbinar. Aku tahu siapa yang harus kita temui. Kurang dari 24 jam setelah melarikan diri dari villa, saya kembali menuju penginapan di puncak itu. Kali ini, saya tidak sendiri. Bima selalu ada di samping saya. Tatapannya selalu cemas. Seolah takut jika saya lengah sedikit saja, saya akan menghilang dari dunia ini seperti Mbak Kirana dulu. Jalan pedesaan itu sepi, dan kabut turun menyelimuti setiap atap rumah karena matahari belum terbit sepenuhnya. Saya berdiri di depan gerbang penginapan,
Di tas yang saya genggam, ada semua bukti yang saya miliki. Tangan saya terasa dingin. Pemilik penginapan keluar dengan ekspresi campuran antara senang dan khawatir melihat saya. Ya ampun, datang lagi. Ada apa semalam sampai pagi-pagi buta begini sudah kesini? Saya mengangguk dan berkata jujur. Iya, Bu. Ada yang ingin saya minta tolong. Apa Ibu ingat ibu-ibu yang dulu jualan buah di ujung gang? Yang katanya melihat Mbak Kirana diseret keluar dari kamar. Ibu itu mengerutkan kening. Berpikir sejenak, lalu menepuk lututnya. Oh, ingat. Nenek Parti, kan? Yang jualan buah di dekat pasar kecil itu. Yang suka bawa gerobak roda 3. Rumahnya di ujung gang, rumah ketiga. Tapi kenapa, Bu? Tanya saya mendesak. Jantung saya terasa sesak. Nenek itu sudah beberapa bulan ini pergi ke Jakarta, ikut anaknya. Kalau tidak salah di daerah Bekasi. Saya dan Bima saling berpandangan. Tanpa dikomando, kami segera menanyakan alamat dan nomor kontak nenek itu. Pemilik penginapan yang baik hati itu menelepon kenalannya untuk mencari tahu. Setengah jam kemudian, ia keluar membawa secari kertas kecil. Ini nomor telepon anak perempuannya. Namanya Yani, tinggal di kota Bekasi. Coba telepon saja. Saya berulang kali mengucapkan terima kasih. Jantung saya berdebar kencang. Serasa akan menemukan benang merah dari semua cerita ini. Saya menekan nomor itu, dan setelah beberapa detik menunggu, terdengar suara seorang wanita di seberang. Halo, selamat pagi. Maaf, apa benar ini dengan Mbak Yani, putri dari Ibu Parti yang dulu berjualan buah di dekat penginapan Puncak? Iya. Benar. Ini siapa, ya? Suara saya bergetar. Nama saya Citra Dewi. Saya sepupu dari almarhumah. Maksud saya, dari Mbak Kirana yang dulu menginap di sana. Ada hal yang sangat penting yang ingin saya tanyakan pada ibu Anda. Apakah saya bisa bertemu dengannya? Hening beberapa detik di seberang telepon. Lalu Yani berkata perlahan. Keluarga Mbak Kirana, ya? Tiba-tiba saya merinding. Ibu saya masih sering cerita soal kejadian itu. Kurang dari 3 jam kemudian, saya dan Bima sudah berada di depan sebuah rumah kecil di gang sempit di Bekasi. Ibu Parti menyambut kami dengan tatapan campuran antara kaget dan kasihan. Begitu melihat foto Mbak Kirana yang saya sodorkan, mata nenek itu memerah. Ya ampun, benar gadis ini. Anaknya baik. Kasihan sekali. Saya masih ingat jelas malam hujan badai itu. Kami duduk tanpa memotong pembicaraan nenek itu. Dengan suara bergetar, Ibu Parti bercerita. Malam itu saya pulang telat habis jualan. Hujan deras sekali. Pas sampai di tikungan gang, di depan gerbang penginapan ada sedan hitam mengkilap berhenti. Mobil mahal sekali. Plat nomornya tidak begitu kelihatan. Tapi ada seorang pria menyeret gadis berambut panjang itu keluar dari kamar. Gadis itu meronta-ronta, tapi pria itu kuat sekali, mulutnya dibekap dan langsung didorong masuk ke mobil. Saya merinding. Bima menggenggam tangan saya erat. Nek, apa nenek melihat wajah pria itu? Tidak begitu jelas. Orangnya tinggi, pakai kemeja putih dan celana bahan. Bau parfumnya menyengat sekali, sangat pekat sampai saya batuk-batuk. Mobilnya langsung tancap gas dan hilang. Besok paginya saya dengar gadis itu hilang. Tapi tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Saya mengeluarkan ponsel dan menunjukkan foto Baskara Wijoyo. Apa mungkin orang ini, Nek? Ibu Parti mengamati foto itu lekat-lekat. Lalu matanya membelalak. Wah, mirip sekali. Saya tidak bisa bilang sama persis. Tapi postur tubuh, model rambut, dan tatapan matanya sangat mirip. Saya mengeluarkan surat pernyataan yang sudah saya siapkan dari tas dan memohon nenek itu untuk menandatanganinya sebagai saksi. Nenek itu setuju meski dengan tangan gemetar. Katanya, kejadian itu selalu mengganjal di hatinya, dan jika bisa membantu menemukan gadis itu, ia akan melakukan apa saja. Saya menangis.
Untuk pertama kalinya dalam perjalanan yang menyakitkan ini, saya merasa tidak sendirian. Malam itu, saya kembali ke sebuah kamar kos kecil di daerah Depok yang menjadi tempat tinggal sementara saya. Tidak ada yang tahu di mana saya berada. Saya mengganti nomor telepon dan mengunci semua media sosial. Hanya satu ponsel darurat yang saya simpan untuk berkomunikasi dengan Maya dan Bima. Kami duduk di depan meja kayu kecil, mengumpulkan semua bukti. Surat-surat Mbak Kirana, kotak kayu, file rekaman suara Baskara, kesaksian nenek Parti, dan surat pernyataan dari pemilik penginapan. Semua dimasukkan dengan hati-hati ke dalam sebuah amplop koklat. Besok kita temui pengacara, kata Bima. Kau butuh seseorang yang bisa melindungimu. Saya mengangguk. Saya tahu pertarungan sesungguhnya akan segera dimulai. Malam itu, saya bermimpi tentang Mbak Kirana. Ia mengenakan gaun putih, rambut panjangnya tergerai, berdiri di bawah pohon di halaman rumah lama kami. Ia tersenyum menatap saya, dengan tatapan penuh cinta, lalu ia berbalik dan berjalan pergi. Saya memanggilnya dan mengejarnya, tetapi ia semakin menjauh dan menghilang di dalam kabut tipis. Saya terbangun dengan kaget. Bantal saya basah oleh air mata, tetapi kali ini saya tidak merasa lemah lagi. Saya tahu, dimanapun Mbak Kirana berada, ia sedang mengawasi saya. Dan saya tidak akan berhenti sampai semua terungkap ke cahaya. Saya melangkah masuk ke kantor pengacara bersama Bima. Amplop berisi semua bukti yang telah saya kumpulkan selama sebulan terakhir saya dekap erat. Setiap langkah terasa berat, tetapi hati saya lebih mantap dari sebelumnya. Ini bukan hanya pertarungan untuk mencari keadilan bagi Mbak Kirana. Ini adalah satu-satunya cara bagi saya untuk terlahir kembali sebagai diri saya seutuhnya. Kami disambut oleh Bapak Tirtayasa, seorang pengacara yang dikenalkan oleh teman Bima, berusia pertengahan 40-an. Ia tampak tegas tetapi memiliki tatapan mata yang hangat. Setelah saya menjelaskan semua duduk perkaranya, ia terdiam lama lalu berkata dengan suara rendah, "Mbak Citra, saya tidak bisa menjamin kita akan langsung memenangkan gugatan ini. Tapi dengan bukti-bukti yang Anda berikan, setidaknya kita bisa membuka jalan untuk penyelidikan awal. Kasus ini bisa menimbulkan gejolak besar. Lawan kita adalah pengusaha Baskara Wijoyo, dan ia pasti punya banyak koneksi." Saya mengangguk, saya tahu. Tapi jika saya diam, Mbak Kirana akan selamanya terkurung dalam kegelapan. Pengacara Tirtayasa mengangguk ringan. Ada kilat kekaguman di matanya. Kalau begitu, saya akan mendampingi Anda. Kurang dari 3 hari, surat gugatan resmi yang dilampiri semua dokumen, surat pernyataan saksi, dan file rekaman suara Baskara diajukan ke pihak berwenang. Saya tidak menandatanganinya atas nama istri yang sah. Saya tahu jika menggunakan status itu sebagai tameng, Baskara bisa membalikan serangan dengan memanfaatkan hubungan pernikahan kami. Saya mengajukan gugatan sebagai keluarga korban, sebagai sepupu Kirana Dewi. Sejak gugatan itu diajukan, hidup saya berubah total. Telepon ancaman dan makian dari nomor tak dikenal mulai berdatangan. Saat keluar dari kamar kos, terkadang ada mobil asing yang terparkir di ujung gang. Suatu malam saat pulang larut, saya menemukan goresan panjang dan dalam di pintu depan, seolah disayat pisau. Itu adalah peringatan tanpa suara. Bima segera memindahkan saya ke tempat yang lebih aman dan meminta perlindungan saksi melalui pengacara. Saya tahu siapa dalang di balik semua ini. Saya tahu Baskara sedang marah, dan semakin ia marah, saya semakin yakin bahwa saya berada di jalan yang benar. 2 minggu kemudian, saya dipanggil untuk memberikan keterangan. Saya duduk di hadapan beberapa penyelidik. Semua mendengarkan, mencatat, dan meninjau setiap detail dengan saksama. Mereka tidak memberikan janji atau kepastian, tetapi dari keseriusan mereka, saya melihat harapan. Pengacara Tirtayasa selalu mendampingi saya. Saat selesai dan akan keluar, seorang penyelidik muda mendekati saya dan berbisik, "Mbak Citra, terima kasih atas keberanian Anda. Ada upaya dari pihak sana untuk menutup kasus ini,
Tapi berkas dari Mbak Citra sangat kuat sehingga kami bisa membuka penyelidikan resmi. Saya menunduk mengucapkan terima kasih dan keluar dari ruang pemeriksaan dengan hati yang membuncah. Saya sudah sampai sejauh ini, dan saya tidak sendiri. Malam itu, saat sedang duduk, telepon dari nomor tak dikenal berdering. Dengan ragu, saya mengangkatnya. Halo, ini aku, Rania. Saya membeku selama beberapa detik. Mantan istri Baskara. Ada urusan apa dia denganku? Suaranya terdengar dingin seperti malam hujan. Kudengar kau berani-beraninya menggugat Baskara. Saya diam. Kau sudah gila. Citra. Kau tidak tahu apa yang bisa dia lakukan. Aku pernah hidup di rumah itu. Aku melihat apa yang tidak kau lihat. Percayalah padaku. Dia bukan orang sesederhana yang kau kira. Saya menggenggam ponsel erat dan berkata dengan tenang, kalau Mbak Rania tahu begitu banyak, kenapa tidak Mbak sendiri yang maju? Rania tertawa tipis. Tawa yang getir. Karena aku sudah beruntung masih bisa hidup. Saya kehilangan kata-kata. Tapi sekarang kau sudah menyeretnya ke hadapan publik, jadi berhati-hatilah. Mungkin kau tidak akan melihat matahari besok. Tut, tut, telepon ditutup sepihak. Saya membeku di tempat. Jantung saya berdebar kencang. Peringatan Rania menusuk dada saya seperti pisau dingin. Saya mulai bermimpi buruk. Saya bermimpi terkurung di sebuah ruangan tanpa jendela. Seorang pria dengan sarung tangan hitam berdiri di hadapan saya dan tertawa. Wajahnya tidak terlihat, tetapi saya tahu itu Baskara. 3 hari kemudian, pihak berwenang mengirimkan surat panggilan kepada Baskara Wijoyo. Saya tahu hari itu akan tiba, tetapi saat melihatnya berjalan memasuki kantor polisi masih dengan setelan jas yang rapi, sikap tenang, dan wajah tanpa ekspresi seolah tidak terjadi apa-apa, saya merinding. Dari kejauhan, ia menatap saya sekilas. Tatapannya seperti binatang buas yang terpojok. Citra Dewi, hebat sekali kau. Ia tersenyum tipis. Tapi menurutmu, sejauh mana kau bisa melangkah? Saya menatap lurus ke matanya dan berkata dengan tenang, lebih jauh dari tempat Mbak Kirana dikurung. Dan jika dia masih hidup, aku pasti akan membawanya kembali. Baskara tertawa. Saya tidak akan pernah melupakan tawa itu seumur hidup saya. Pemeriksaan berlangsung alot. Baskara menyangkal semua tuduhan. Mengklaim bahwa saya mengarang cerita karena delusi dan cemburu untuk merusak nama baiknya. Pengacaranya adalah orang ternama dan menggunakan berbagai logika untuk menyangkal keabsahan file rekaman dan kesaksian para saksi. Tetapi saya punya kartu as. Surat pernyataan yang telah disahkan dari nenek parti dan pemilik penginapan. Dengan deskripsi ciri-ciri yang jelas. Tepat pada saat itu, seorang penyelidik memberitahu bahwa seorang saksi baru telah tiba. Bapak Santoso, mantan petugas keamanan penginapan di Puncak 5 tahun lalu. Ia datang secara sukarela setelah kebetulan membaca berita di koran. Semua orang terkejut. Saat saya menoleh, seorang pria berusia 50-an dengan seragam satpam usang dan membawa map masuk ke ruang pemeriksaan. Di hadapan semua orang, ia berkata dengan tegas, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri Bapak Baskara Wijoyo ini ada di penginapan itu pada malam Mbak Kirana menghilang. Saya ingat betul karena saya sendiri yang membukakan pintu mobilnya. Wajah Baskara pucat pasi. Saya mengepalkan tangan. Air mata saya tumpah. Akhirnya, pintu kebenaran mulai terbuka. Setelah Pak Santoso, mantan petugas keamanan penginapan, menunjuk Baskara sebagai pria yang muncul pada malam hilangnya Mbak Kirana, Baskara hanya duduk tak bergerak. Pengacaranya berusaha membantah dengan alasan tidak ada bukti rekaman. Tetapi ekspresi Baskara yang goyah dan tatapan matanya yang kosong menunjukkan bahwa topengnya telah hancur berkeping-keping. Saya tidak lagi takut padanya. Setiap kata yang saya ucapkan penuh dengan keyakinan. Saya tidak mengarang cerita. Semua ini adalah fakta. Dan saya percaya manusia bisa menghapus jejak, tetapi tidak bisa menghapus nuraninya. Pemeriksaan berlangsung lebih dari 4 jam. Saat saya dan Bima keluar dari kantor polisi,
Hari sudah gelap gulita. Angin malam Jakarta berhembus kencang di antara pepohonan, tetapi saya tidak merasa dingin. Untuk pertama kalinya, saya tidak merasa cemas. Saya telah berdiri tegak, dan saya tahu saya semakin dekat dengan kebenaran. Citra, kamu hebat sekali, kata Bima dengan suara hangat. Sedikit lagi, semua akan terungkap. Saat saya hendak mengangguk, ponsel di saku saya berdering, nomor tak dikenal. Setelah ragu sejenak, saya mengangkatnya. Halo. Di seberang telepon, suara seorang wanita terdengar bergetar samar. Citra, ini aku. Kan? Saya membeku seketika. Suara yang tak mungkin saya lupakan. Suara yang ratusan kali saya dengar saat kecil. Suara yang dinyanyikan Mbak Kirana saat menidurkan saya, saat ia bersenandung di beranda. Suara yang saya kira tak akan pernah saya dengar lagi. Mbak Kirana, saya berucap, tak percaya dengan pendengaran saya sendiri. Mbak, masih hidup? SST, pelankan suaramu. Kamu sedang diawasi. Dia tahu kamu sedang menyelidikinya. Tapi aku masih hidup. Aku tidak bisa bersembunyi lagi. Saya menangis. Di tengah jalanan yang ramai di malam hari, saya membenamkan wajah di bahu Bima, tanpa melepaskan ponsel dari telinga. Mbak di mana? Aku akan ke sana. Aku akan menyelamatkan Mbak. Mbak Kirana terbatuk beberapa kali. Suaranya serak. Jangan. Kalau kamu datang, kita berdua akan dalam bahaya. Tapi aku akan kirimkan alamat seseorang. Beliau yang telah membantuku. Beliau tahu segalanya. Pergilah ke sana. Katakan aku yang mengirimmu. Dan beliau akan membantumu mengungkap semua kebenaran. Sambil terisak saya bertanya. Tapi kenapa Mbak tidak muncul? Tahu tidak betapa kami mencarimu selama bertahun-tahun ini. Hening sejenak di seberang sana. Lalu terdengar suara Mbak Kirana yang bercampur isak tangis. Aku pikir aku sudah mati. Mati secara jiwa, mati dalam penderitaan dan ketakutan. Aku tidak punya keberanian. Tapi karena kamu, sekarang aku juga mau mencoba berani. Citra, maafkan aku. Bukan, tangis saya. Mbak tidak salah. Yang salah adalah dia. Dia yang membuat Mbak seperti ini. Tapi Mbak, kita jangan lari lagi, ya. Janji. Hati-hati, Citra. Mas Bima juga. Jangan sampai ketahuan olehnya. Tut. Tut. Telepon terputus. Saya berdiri termangu. Tak lama kemudian, sebuah pesan masuk dari nomor asing itu. Hanya sebaris alamat. Cari Ibu Yuli, rumah ujung di Jalan Anggrek nomor 18, Desa Cisarua. Bima, tanpa bertanya, hanya menatap mata saya dan mengangguk. Keesokan paginya, saat kabut masih tebal, kami meninggalkan Jakarta. Perjalanan menuju pinggiran Bogor terasa panjang dan sunyi. Di kedua sisi jalan terhampar sawah dan rumpun bambu yang bergoyang ditiup angin. Rumah di ujung Jalan Anggrek nomor 18 muncul setelah kami melewati sebuah gang kecil yang ditumbuhi rumput liar. Tampak sudah lama tak terjamah. Pintunya sedikit terbuka. Saya menarik napas dalam-dalam dan mengetuk pelan. Seorang wanita berusia pertengahan 50 pun membuka pintu. Wajahnya kurus, tetapi matanya tajam. Ia menatap saya sejenak, lalu bertanya, "Citra?" Saya mengangguk. Ibu Yuli menatap Bima dengan kening berkerut. "Dia teman Mbak Kirana, Mas. Dia yang membantu Mbak dulu." Nenek itu mengangguk dan mempersilakan kami masuk. "Masuklah. Waktu kita tidak banyak." Rumahnya sederhana tetapi bersih. Di atas meja ada sebuah kotak kayu usang dan setumpuk dokumen tebal. Nenek itu meletakkan tangannya di atas dokumen. "Ini dititipkan Kirana padaku 2 tahun lalu. Dia bilang, suatu saat pasti akan ada yang datang mencarinya. Di sini ada salinan paspor palsu, catatan kegagalan keberangkatan ke luar negeri, dan seluruh buku harian selama ia dikurung di Villa Baskara." Saya membuka dokumen itu. Tangan saya gemetar. Tulisan di buku harian itu menusuk hati saya seperti belati.
Hari ke-5. Dia menyuruhku memanggilnya suami. Pintu terkunci. Tidak ada telepon. Aku memohon untuk dilepaskan. Dia hanya tersenyum dan bilang aku butuh waktu untuk beradaptasi. Hari ke-11. Aku berpikir untuk bunuh diri, tapi aku tidak bisa. Aku harus hidup untuk mencari kesempatan kabur. Hari ke-28. Aku menyelipkan secari kertas kecil melalui celah pintu, berharap ada yang menemukannya. Tapi tidak ada yang datang. Saya menangis. Berapa lama Mbak Kirana mengalami ini? Hampir 2 bulan. Lalu pada suatu malam hujan lebat, aku membantunya kabur. Tapi dia terlalu takut untuk pulang atau melapor. Dia menitipkan semua ini, katanya jika suatu saat ada orang yang bisa ia percaya muncul, tolong berikan. Kemarin dia meneleponku, bilang orang itu akhirnya muncul. Ibu Yuli menatap saya. Tatapannya yang tajam kini melembut. Orang itu adalah kamu. Saya memeluk nenek itu dan menangis. Di samping saya, Bima juga tampak memerah matanya. Bu, bagaimana sekarang caranya agar kami bisa membawa Mbak Kirana kembali? Dia masih di Indonesia. Ganti nama, pindah tempat tinggal berkali-kali. Tapi sekarang dia sudah siap untuk muncul. Asalkan ada permohonan perlindungan saksi, aku sendiri yang akan mengantarnya. Saya mengangguk. Saya pasti akan melakukannya. Saya janji. 4 hari kemudian, saya mendapat kabar dari pengacara Tirtayasa. Permohonan perlindungan saksi disetujui. Kirana Dewi bisa dihadirkan secara resmi di ruang pemeriksaan. Mendengar kabar itu, saya terdiam selama beberapa detik. Sambil menggenggam ponsel erat, perasaan saya campur aduk antara gembira, cemas, tegang, dan takut. Saya takut Mbak Kirana akan hancur saat harus berhadapan dengan orang yang telah menyikapnya hampir 2 bulan. Namun saya tahu, hanya dia yang bisa mengakhiri perjalanan panjang dan menyakitkan ini. Dia adalah saksi hidup, suara terakhir yang akan meruntuhkan topeng sempurna Baskara Wijoyo. Keesokan paginya, saya dan pengacara Tirtayasa menjemput Mbak Kirana. Ia berada di sebuah kamar kecil di gang sempit di daerah Tebet. Ia sedang duduk di depan cermin, mengikat rambut panjangnya dengan seutas tali kain usang. Saat menoleh ke arah saya, tatapan matanya tidak lagi dipenuhi ketakutan. Tenang dan lembut. Tetapi di kedalamannya ada lautan kenangan yang menyakitkan. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Hanya memeluknya erat. Mbak Kirana mengenakan kemeja putih dan celana panjang. Wajahnya tanpa riasan, tampak tirus tetapi tegar. Katanya, hari ini ia tidak akan lagi menjadi seorang pelarian. Suasana di ruang pemeriksaan sangat tegang. Ruangan sempit itu penuh sesak. Di pihak Baskara, ada 2 pengacara, asisten pribadi, dan 2 pengawal. Di pihak saya, ada Bima, pengacara Tirtayasa, Mbak Kirana, dan petugas perlindungan saksi yang sejak awal mengawalnya. Saat Mbak Kirana melangkah masuk, ruangan itu hening selama beberapa detik. Baskara, yang selama ini selalu menjaga ketenangannya, membeku. Gelas air di tangannya jatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping. Wajahnya pucat pasi, matanya penuh ketakutan. Mbak Kirana tidak menatapnya. Ia berjalan ke kursi saksi dan duduk dengan tegap. Beberapa saat kemudian, dengan suara yang tegar, jelas, dan tanpa getaran, ia membuka mulut. Nama saya Kirana Dewi. Dulu, saya disekap secara ilegal selama 57 hari di sebuah villa di Jakarta Selatan oleh Baskara Wijoyo. Hari ini, saya di sini untuk mengatakan semua kebenarannya. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan. Semua mata tertuju padanya. Mbak Kirana menceritakan segalanya dengan rinci. Cinta dan obsesi Baskara yang berlebihan. Caranya memutus hubungan dengan teman-temannya. Hingga menyekapnya di sebuah villa dan memutus semua kontak dengan dunia luar. Ia hanya diberi makan sekali sehari dan sepasang pakaian. Setiap malam Baskara datang hanya untuk memandanginya seperti patung hidup. Ia diancam, "Kau adalah milikku,
Kau tidak bisa meninggalkanku. Jika kau kabur, aku akan benar-benar membuatmu lenyap. Tangisan, permohonan, dan teriakan hanya dibalas dengan keheningan. Dan Baskara selalu berkata bahwa ia hanya butuh waktu untuk menerima cinta ini. Mbak Kirana berhenti sejenak, lalu mengeluarkan setumpuk kertas dari tasnya. Ini adalah buku harian yang saya tulis selama masa itu. Saya sembunyikan di celah dinding kamar villa dan berhasil saya ambil kembali nanti. Ini buktinya. Seorang penyelidik menerima buku itu dengan hati-hati. Ruangan kembali hening. Baskara tidak bisa lagi tenang. Ia sontak berdiri dan berteriak. Bohong. Aku tidak pernah menyekap siapapun. Itu semua hanya bukti omong kosong. Pengacara Tirtayasa tersenyum dan meletakkan tumpukan dokumen berikutnya di atas meja. Ini adalah surat pernyataan dari Ibu Yuli, yang membantu Mbak Kirana kabur pada malam hujan itu. Beliau juga menyerahkan salinan rekaman CCTV koridor Usang yang merekam situasi saat itu, beserta tanda tangannya. Selain itu, ada kesaksian dari nenek Parti yang melihat Bapak Baskara Wijoyo menyeret Mbak Kirana ke dalam mobil di penginapan Puncak. Seorang penyelidik bertanya, "Tersangka Baskara Wijoyo, ada yang ingin Anda sampaikan?" Baskara terdiam. Pengacaranya perlahan bangkit, berusaha menyelamatkan situasi. Klien saya, setelah perpisahan yang traumatis dengan kekasihnya di masa lalu, mengalami gangguan kontrol emosi yang dapat menyebabkan gejala halusinasi. Kami memohon pemeriksaan kejiwaan sebelum tuntutan diajukan. Mbak Kirana tertawa sinis. Tawa yang getir dan penuh penghinaan. Gangguan jiwa? Apakah orang dengan gangguan jiwa bisa memalsukan dokumen untuk menyembunyikan saya? Apakah orang dengan gangguan jiwa bisa dengan tenang membereskan barang-barang saya setelah saya menghilang? Jika itu gangguan jiwa, mengapa selama 5 tahun terakhir ia bisa menyembunyikannya dengan sempurna? Tidak ada lagi yang bicara. Tidak ada yang perlu menyalahkannya. Kebenaran telah berbicara dengan sendirinya. Malam itu, saya dan Mbak Kirana duduk berdampingan di beranda. Setelah 5 tahun, kami bisa saling berhadapan sebagai manusia yang hidup, bukan dalam mimpi, foto, atau kenangan yang hancur. Aku benar-benar mengira aku sudah mati. Citra, kata Mbak Kirana, matanya memerah. Tapi berkat kamu, aku hidup kembali. Saya menggenggam tangannya. Ada satu hal yang ingin sekali aku katakan pada Mbak. Aku kangen sekali. Mbak Kirana tersenyum. Setetes air mata mengalir di pipinya. Aku juga. 3 hari kemudian, Baskara Wijoyo secara resmi dituntut atas 3 tuduhan. Penyekapan ilegal, pengancaman saksi, dan pemalsuan dokumen publik. Berita itu menjadi headline di mana-mana. Dunia bisnis gempar. Seluruh negeri terkejut bahwa seorang pengusaha kaya dan terpandang yang pernah dianggap sebagai sosok idola, ternyata adalah monster yang tidak bisa menerima perpisahan dan menyekap mantan kekasihnya. Namun bagi saya, ada yang lebih penting dari semua itu. Mbak Kirana telah kembali. Dan saya akhirnya bisa hidup sebagai diri saya sendiri, bukan lagi sebagai bayang-bayang atau barang yang ditukar dengan air mata, tetapi sebagai Citra Dewi seutuhnya. Sidang Baskara digelar pada suatu pagi akhir musim kemarau yang cerah. Saya duduk di kursi korban bersama pengacara Tirtayasa dan Mbak Kirana. Mbak Kirana menggenggam tangan saya erat, seolah menyalurkan semua keberanian yang telah ia kumpulkan dengan mempertaruhkan separuh hidupnya. Sebelum masuk ke ruang sidang, ia menarik napas dalam-dalam, menatap saya, dan berkata dengan tenang, "Hari ini, aku akan berdiri tegap, bukan karena takut, bukan karena dendam. Aku hanya ingin mengakhiri segalanya." Saya mengangguk. Kisah kami bukan sekadar kasus biasa. Ini adalah sebuah gugatan terhadap semua orang yang, atas nama cinta yang gila, mengontrol, memiliki, dan menghancurkan pasangannya. Ketika Baskara memasuki ruang sidang, ia bukan lagi pria sopan yang dulu. Setelan tahanan yang kebesaran, rambut acak-acakan, tatapan mata yang kosong. Ia mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan, dan tatapannya berhenti pada saya dan Mbak Kirana. Di matanya,
Tidak ada lagi api atau dingin, hanya kekosongan, seperti orang yang sudah lama menyadari kekalahannya. Hakim membacakan surat dakwaan yang panjang selama lebih dari 15 menit. Tidak semua kata masuk ke telinga saya, tetapi 4 kata penyekapan secara ilegal terdengar begitu jelas. Mbak Kirana dipanggil sebagai saksi pertama. Ia berjalan dengan langkah pelan tetapi mantap. Di kursi saksi, ia menatap lurus ke arah Baskara dan berkata, 5 tahun yang lalu, saya adalah seorang wanita yang buta karena cinta. Saya percaya pria di hadapan saya ini tulus mencintai saya. Tapi ternyata tidak. Itu bukan cinta. Itu adalah hasrat memiliki yang sakit. Dia merampas kebebasan saya, kehormatan saya, dan bahkan kepercayaan saya pada manusia. Di ruangan itu, dalam ketakutan yang tak bernama, di tengah malam panjang yang hanya diisi suara kunci pintu dan bau parfum yang menyesakan, saya pikir saya akan mati. Tapi saya lebih beruntung dari banyak orang. Saya berhasil diselamatkan, dan hari ini saya berdiri di sini bukan untuk balas dendam, tetapi untuk mengakhiri mimpi buruk di dalam hati saya. Saya tidak bisa menahan air mata, dan ruang sidang hening seperti disiram air. Berikutnya adalah giliran saya untuk bersaksi sebagai korban. Korban yang ditipu dalam pernikahan, yang dimanfaatkan sebagai replika hidup dari seorang wanita yang tidak bisa ia lepaskan. Saya menatap Baskara dan berkata dengan jelas, kata demi kata, saya pikir saya hanyalah alat untuk menyelamatkan ibu saya. Tapi setelah mengetahui kebenarannya, saya sadar bahwa hal yang paling menakutkan bukanlah kemiskinan, tetapi hidup menggantikan kehidupan orang lain. Menjadi bayang-bayang, dicintai dengan cara yang dingin dan salah. Hari ini, saya tidak butuh permintaan maaf dari siapapun. Saya hanya berdiri di sini untuk membuktikan bahwa seorang wanita, selemah apapun, bisa menjadi kuat ketika membela apa yang benar. Dan saya tidak takut lagi. Tepuk tangan terdengar dari beberapa sudut ruang sidang. Saya menunduk pelan, bukan karena malu, tetapi karena bangga. Terakhir, tiba giliran Baskara untuk memberikan pembelaan terakhirnya. Ia berdiri dengan penampilan yang kuyu. Tidak ada lagi yang bisa saya sangkal. Saya mencintai Kirana. Itu tidak salah. Tapi cara saya mencintainya yang salah. Saya menyekapnya. Saya kehilangan akal sehat. Saya salah mengira bahwa menahannya di sisi saya adalah cinta. Padahal saya sendiri yang telah mengubah cinta itu menjadi neraka. Maafkan saya, Kirana. Dan juga kau, Citra. Maafkan diri saya sendiri yang tidak tahu cara berhenti sebelum semuanya terlambat. Tidak ada yang bereaksi. Permintaan maaf itu sudah sangat terlambat. Majelis hakim menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara kepada Baskara Wijoyo dan melarangnya menduduki posisi manajerial di organisasi manapun selama 10 tahun setelah bebas. Ruang sidang dipenuhi sorak-sorai. Namun bagi saya, putusan itu bukanlah akhir, melainkan awal dari kehidupan baru yang bebas dari kegelapan dan mimpi buruk di balik senyum sopan. Sebulan setelah sidang, saya dan Mbak Kirana kembali ke rumah nenek kami di desa. Tempat dengan kebun kecil dan rumah tua, tempat kami tumbuh bersama, merajut gelang benang takdir, dan tertawa di bawah naungan pohon setiap sore musim panas. Mbak Kirana tidak lagi berpikir untuk pergi ke luar negeri. Ia membuka sebuah butik kecil di pinggir jalan, tempat di mana ia bisa hidup dengan hasratnya yang telah lama terlupakan. Saya kembali menjadi penulis lepas, menulis cerita-cerita nyata, kisah para wanita yang terluka, tertindas, dan harus menyembunyikan diri di balik nama pengorbanan. Suatu sore, saat kami berdua duduk di beranda sambil melipat kain, saya bertanya, Mbak, seandainya kembali ke 5 tahun yang lalu, apa Mbak akan tetap mencintai Baskara? Mbak Kirana berpikir sejenak, lalu berkata lembut, iya, tapi aku akan belajar untuk mencintai dengan benar, dan belajar untuk pergi ketika cinta itu menjadi belenggu. Karena cinta bukanlah tentang menggenggam erat, tetapi tentang melepaskan pada waktu yang tepat. Saya tersenyum. Kata-kata itu terdengar seperti ucapan selamat tinggal pada semua penderitaan lama. Hari itu, kami mengubur gelang benang usang kami di bawah pohon kenangan masa kecil.
Seperti sebuah ritual untuk menutup bab lama dan memulai bab baru. Setahun kemudian, saya menerbitkan buku pertama saya, Bayangan Tanpa Nama, yang berisi kisah saya, Mbak Kirana, dan banyak wanita lain yang terkurung dalam kebisuan. Pada hari peluncuran buku, Mbak Kirana duduk di barisan paling depan, mengenakan gaun hasil rancangannya sendiri. Saat saya menandatangani buku pertama untuknya, ia berbisik, "Kau bukan lagi bayang-bayang siapapun. Kau telah menjadi cahayamu sendiri." Saya menggenggam tangannya dan tertawa di antara air mata. Dan Mbak adalah bukti bahwa seorang wanita bisa bangkit dari penderitaan dan mengubahnya menjadi kekuatan. Kami berpelukan di bawah sorotan lampu. Saya tahu, saya telah menjalani hidup yang berharga. Pemirsa sekalian, perjalanan Citra dan Kirana telah berakhir. Tetapi gema dari kisah mereka akan tetap membekas di hati kita masing-masing. Seorang wanita muda mempertaruhkan masa depannya demi keluarga, dan seorang wanita lain kehilangan kebebasannya karena cinta yang salah. Dan pada akhirnya, keduanya bangkit mengatasi semua ketakutan untuk menemukan kembali diri mereka sendiri. Mungkin banyak dari kita yang hidup dalam kebisuan, bertahan, dan hidup untuk orang lain hingga lupa bahwa diri kita sendiri juga berhak dicintai dan dihormati. Namun, kisah hari ini menunjukkan bahwa seberapapun menyakitkannya masa lalu, jika kita memiliki keyakinan dan keberanian, kita selalu bisa melangkah maju dengan lebih kuat dan cemerlang. Pelajaran mendalam yang ditinggalkan oleh cerita ini adalah, tidak ada seorang pun yang terlahir sebagai bayang-bayang orang lain. Beranilah untuk hidup sebagai diri sendiri, mencintai dengan benar, dan berkata tidak pada hal-hal yang salah yang dilakukan atas nama cinta atau kewajiban. Jika cerita hari ini menyentuh hati Anda, silakan berlangganan saluran pilihanmu untuk menyimak kisah-kisah lain yang penuh hikmah kehidupan. Sukai video ini, bagikan kepada orang-orang terkasih, dan tinggalkan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah. Setiap partisipasi Anda adalah kekuatan besar bagi kami untuk menyebarkan nilai-nilai positif dan mendalam ke seluruh dunia. Terima kasih telah menyimak hingga akhir.